Fernando, still benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Yudhistira Roma Kencana Rimba Syanipar sebagai moderator. Kezia Tiara Lady Angelia sebagai notulen. Arfan Yusuf, Indra Tama, Hari Prananda, Muhammad Alif Fadli, Nabila Dirani, dan Rehan Fariza Puan sebagai pembaca. Yang akan dibacakan oleh Hari. Udah di-share kan belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan tentang sistem informasi keuangan daerah, hasil pekerjaan di adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan meningkatkan efektivitas dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data atau informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan daerah lainnya. Sudah kah? Sudah. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rehan Parija Pohan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah diawali oleh saudara saya Hari Prananda. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalahnya. Yang pertama, analisis terhadap kesesuaian dengan PMK nomor 74 tahun 2016 tentang SIKD. Yang kedua, analisis dampak dari implementasi SIKD terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kota Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian peraturan SIKD, untuk mengetahui dampak dari PMKD terhadap analis dampak SIKD terhadap. Yang pertama, strategi implementasi aplikasi basis implementasi atau DBI akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut. Kedua, kewenangan yang lebih besar, nyata, dan bertanggung jawab oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan mengelola daerah sesuai dengan
1999 tentang pembangunan daerah melahirkan konsekuensi logis JLP. akan proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Keterbatasan kendala yang dihadapi umumnya adalah kurangnya yang mempunyai kualitas yang memadai mengelola informasi keuangan baik dari pejabat maupun staf. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi keuangan daerah akan mengatur peraturan keuangan nomor 74 tahun 2011, PP nomor 8 2006. Sistem ini berbasis jaringan komputer yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, mampu menghubungi hingga data di Pemda terintegrasi baik. Sistem ini mudah mendapatkan aplikasi berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, dipengaruhi faktor lain yang mempengaruhi kualitas dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang tidak dimengerti, saya persilakan. Kalau Izin bertanya. dua orang Izin bertanya. bertanya tercepat. Ya lanjut. Dua orang. Izin memperkenalkan diri. Saya batasi. Nama Ahmad Taufik Podungge, kelas F1, nomor absen 2. Seperti yang kalian jelaskan tadi bahwa kalian melakukan penelitian terkait kesesuaian antara PMK dengan SIKD. Pertanyaan saya, SIKD daerah mana yang kalian teliti? Yang kalian teliti sesuai dengan PMK nomor 74 tersebut. Kemudian seperti kita ketahui bahwa dalam penelitian itu pasti ada metode penelitian yang guna mendapatkan data-data yang nantinya akan diolah. Nah, metode yang seperti apa yang kalian gunakan dalam dalam meneliti SIKD tersebut sesuai dengan PMK? Terima kasih. Pertanyaan tadi. Ya, satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, cukup satu saja. Cepat, jika tidak ada, 2 menit lagi. Sesi tanya jawab ditutup. Oke, sesi tanya jawab ditutup. Hari. Ini ada yang mau bertanya. Sesi tanya jawab sudah ditutup. Grup dosen. Mana? Izin, saya ingin bertanya. Belajar kalian. Ini yang bertanya tidak dapat nilai katakan dia. Jadi cuma untuk
sekedar Lucu kan? Iya, nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Jika tidak dipersilakan ya sudah.
Halo, halo, ini ngelik atau gimana ya? Ya, baik semuanya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Izin dari bertanya. saudara kami semua yang kami cintai, Ahmad Taufik Podungge. Nah, ini saya akan menjawab soal dari SIKD daerah yang kami ambil dari daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah observatif, di mana kami langsung lihat data yang tertera di situs yang KD Provinsi Sumatera Utara. Ya, begitu. Cukup kan ya? Oke ya, saya anggap dirinya Anda sebagai kata Tapi cukup. tapi sarannya ditulis materi Anda bahwa ada di daerah Sumut. Ya, mohon maaf. Ya, untuk kesalahan itu kami mohon maaf karena dalam kekurangan PowerPoint kami kurang mencantumkan daerahnya, nama daerahnya. Jadi kepada Saudara Podungge, terima kasih atas kritik dan ketelitiannya. Akan kami perbaiki untuk kedepannya lagi. Siap, siap, siap. Oke, saya rasa sekian Pertanyaan kedua, diskusi Hari. dari kelompok 2. Dari Pertanyaan kelompok keduanya, 4, Hari. maaf ulangi. Ada Oke, pertanyaan kembali keduanya, Hari. saya kembalikan pada moderator. Mungkin saja presentasi kelompok kami yang dan lebihnya dimaafkan. Pertanyaan kedua belum. Sip banget presentasinya. Wow, daerah. Nanti Kak. Bodoh. Jangan lupa nanya yang banyak. Kami dari kelompok
serta kelompoknya di ya, saya akan mempresentasikan sesuai dengan masyarakat sebagai dalam rangka perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam laporan penyajian keuangan daerah mulai tahun 2015, pemerintah daerah diwajibkan berbasis akrual sesuai dengan PMDN nomor 64 tahun 2003 dan PP nomor 71 tahun 2010. Akuntansi pemerintahan dan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, SKD yang digunakan adalah sistem informasi keuangan daerah yang dikembangkan oleh kementerian sehingga menghasilkan laporan keuangan berupa penganggaran, penata usahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Namun kenyataannya mendapatkan hasil oleh informasi pengelolaan keuangan daerah atau SIPKD. Kesesuaian SKD Kabupaten Deli Serdang dengan PMK nomor 74 tahun 2010 tentang penyelenggaraan SKD telah mengimplementasikan yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi web. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari modul CARE, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Tersedianya sarana komunikasi data SKD dan keamanan sistem menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi SKD yang telah digunakan oleh Kabupaten Deli Serdang ini telah sesuai dengan PMK nomor 74 tahun 2016. Karena SKD Kabupaten Deli Serdang telah memuat ruang lingkup peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan SKD. Dampak dari implementasi SKD. Penyelenggaraan SKD dirasakan sangat membantu tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas khusus aktivitas kerja karena menggunakan sistem informasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menjadi lebih singkat. Dalam laporan pandang faktor berdasarkan relatif informasi yang merasa semakin puas. Penggunaan sistem yang semakin puas dibarengi dengan motivasi manajemen yang baik, maka keuntungan atau manfaat sistem bagi organisasi juga semakin meningkat.
Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 4 kelas F2. Bagi rekan-rekan Madya Praja yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya. Saya mau bertanya. Saya. Jangan baik-baik. Izin bertanya. Dera izin bertanya. Izin bertanya. Ya. Bang. Eriza Venaya Sibue. Izin bertanya. Saya mau bertanya. Eriza dulu. Ya, silakan Eriza. Silakan Eriza. Silakan Eriza bertanya. Saya ingin bertanya. Habis itu Dera ya. Dijelaskan oleh kalian tadi praktek Dera ya. Mengurangi tindak penyelewengan seperti pemanfaatan data. Sebelum data pastinya melewati pengumpulan data secara manual oleh pegawai. Kecurangan. Bagaimana kalian paham akan kecurangan tersebut? Terima kasih. Baik. Gimana rekan-rekan kelompok? Udah dengar nggak soalnya? Gimana rekan-rekan kelompok? Udah dengar nggak soalnya? Pertanyaannya? Siap dengar. Ya, selanjutnya pertanyaan dari daerah-daerah Safira. Izin bertanya, soalnya bagaimana cara salah. Jelaskan SIKD yang dibuat pemerintahan daerah tersebut sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mencari data laporan keuangan. Dera Ulangi pertanyaannya, Jel. Mohon rekan-rekan untuk mengondisikan suaranya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Pertanyaan saya, apakah dalam penyelenggaraan aplikasi sistem informasi keuangan daerah yang ada di Delhi itu mempunyai kendala-kendala baik dalam pengaksesan data ataupun dalam penyajian data informasi keuangan daerah? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ananda Stesia. Ya, pertanyaan sudah dibatasi 3 pertanyaan saja. Dan jawabannya akan kami sampaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eliza kelas F2. Jadi, praktek LPJS IKD ini mengurangi tindak penyelewengan seperti memanipulasi data. Sebelum data diinput, pastinya melewati pengumpulan data secara manual yang pastinya akan ada celah kecurangan. Bagaimana kami menanggapi permasalahan tersebut?
Jadi menurut kami bahwasannya dari situlah perlu adanya penyeleksian ketat pegawai yang terlibat dalam bidang ini seperti AGT atau pegawai lainnya. Pentingnya memperkerjakan pegawai yang memegang teguh etika kerja dan memegang teguh prinsip good governance sehingga pegawai yang bekerja dengan jujur sehingga penyelewengan ini dapat diminimalisir. Sekian. Untuk pertanyaan dari Ananda Rory, untuk jawaban dari pertanyaan Ananda Rory, modul yang telah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 adalah modul KOR, Penganggaran Penatausahaan dan Pertanggungjawaban. Lalu, namun pada kenyataannya, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD modul KOR yang telah digunakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya pada modul pertanggungjawaban belum maksimal, di mana modul pertanggungjawaban masih belum menghasilkan output berupa laporan-laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan ke pihak stakeholder, pemeriksa, BPK, BPKP, Inspektorat, maupun ke pemerintah pusat secara e-audit. Sekian jawaban dari pertanyaan Ananda Rory. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dera Safira. Jadi jawabannya itu masyarakat dapat melihat laporan keuangan itu di web atau internet, itu di situ sudah tertera dari bulan lalu, tahun lalu, itu sudah tahun-tahun sebelumnya itu sudah tertera di web di laporan keuangan tersebut. Jadi masyarakat bisa mengakses itu semua di web tersebut, dan laporan keuangan itu dibuat di bulan akhir. Laporan keuangan dibuat di bulan akhir. Jadi masyarakat bisa melihat di web tersebut. Sekian jawaban dari saya. Ya, itulah jawaban dari kami. Apakah rekan memuas atas jawabannya? Apa sudah puas dengan jawabannya? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian hasil kerja kelompok
kami. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua ya? Kelompok ya? Kelas F1 dan 2 ya? Berarti